Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, apa kabarnya kalian pada hari ini? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan cuaca pada pagi ini di tempat kalian? Ya, semoga cuacanya mau cerah, mau mendung, tetap jangan menurunkan semangat belajar kalian. Oke, kita akan belajar matematika. Siapkan semangat terbaiknya kalian. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ji'ni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum belajar, ibu harapkan kalian tadi sudah membantu orang tua kalian terlebih dahulu di rumah. Apa saja yang dapat kalian bantu di rumah itu boleh ya, meringankan beban orang tua. Juga nanti kalian dapat pahala. Nah, mau nyapu, mau mencuci baju, mau mengepel, mau membersihkan rumah, membersihkan halaman, menjaga adik, apapun itu bentuknya, lakukan dengan ikhlas ya. Nah, nanti setelah belajar silahkan kalian sholat duha terlebih dahulu agar segala sesuatunya diberkahi. Amin ya robbal alamin. Yuk kita mulai belajar. Yang pertama yaitu busur lingkaran. Yang namanya busur lingkaran, nah kalian seperti kalian dapat lihat pada gambar berikut ini. Nah, garis yang melengkung membentuk lingkaran itu namanya busur lingkaran. Yang dinamakan dengan jari-jari, apa coba jari-jari? Iya, betul. Yang namanya jari-jari itu berarti ditarik garis dari titik pusat ke salah satu busur lingkaran. Oke, nah di sini ada berbagai macam jari-jari. Jari-jari bisa mengarah kemana saja ya. Nah, ini contohnya O ke D, P ke M, dan S ke Q. Nah, itulah jari-jari. Nah, nanti kalian kalau menggambar boleh arahnya kemana saja. Yang penting dari titik pusat ke busur lingkaran. Yang ketiga adalah diameter. Diameter ciri-cirinya berupa ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Pada lingkaran pertama, garisnya yang melalui titik lingkaran yaitu garis BD. Nah, itulah yang dinamakan dengan diameter. Begitupun dengan gambar kedua dan ketiga, ada garis JM yang melalui titik P, titik pusatnya, dan ada garis SU yang melalui titik Q sebagai titik pusatnya. Nah, itu BD, JM, dan SU itu adalah diameter. Yang keempat, tali busur. Nah, yang dinamakan dengan tali busur, hati-hati jangan terbalik dengan yang namanya diameter. Kalau diameter itu melalui titik pusat, ibu ingatkan lagi. Sementara kalau tali busur itu seperti terlihat nih pada gambar ya, nih seperti itu, tali busur EF dan tali busur IB. Tali busur yang terpanjang yaitu diameter SU. Yang kelima yaitu apotema. Apotema yaitu garis yang ditarik dari titik pusat ke tali busur. Ya, nih garisnya yang berwarna merah itu adalah apotema. Di situ adalah
garis OG. Yang keenam yaitu juring. Juring berupa daerah yang diarsir yang terletak di antara dua sinar garis ya. Nah, itu ada garis AO dan garis OB pada lingkaran yang pertama. Nah, yang berwarna merahnya itu adalah juring. Begitupun dengan pada gambar yang kedua dan yang ketiga. Yang ketujuh yaitu tembereng. Ciri-ciri tembereng berupa daerah di dalam lingkaran. Jadi ada suatu daerah dari lingkaran tersebut dan yang dibatasi oleh tali busur. Nah, tali busur itu ya seperti yang tadi dibahas sebelumnya ya. Nah, yang namanya tali busur itu berarti A, B, J, G, K, J. Ya, betul. Maka daerah yang diarsir atau ini daerah yang berwarna merah itu adalah tembereng. Yang kedelapan adalah sudut pusat. Nah, sudut pusat itu terbentuk dari dua sinar garis ya. Tuh ada garis O ke A dan garis O ke B. Nah, kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Tuh ciri-cirinya ya. Kedua kakinya berhimpit dengan sudut lingkaran. Titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Nah, itulah yang dinamakan dengan sudut pusat. Nah, itu alfa ya. Di situ yang gambar ke segitiga lingkaran yang pertama. Di lingkaran yang kedua itu garisnya, sinar garisnya PJ dan PG. Sudutnya yang berdekatan dengan titik pusat yaitu sudut beta. Nah, sudut pusat yang ketiga pada gambar ketiga yaitu sudut pusat theta ya. Nah, itu ada garis QK dan QJ. Nah, kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga pembelajaran kita kali ini menjadi bekal ilmu untuk kalian di masa mendatang dan berguna untuk kalian. Amin amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan kalian, belajar di mana saja dan belajar dengan ikhlas agar menjadi pahala untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.